Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek didirikan pada tahun 2009 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Hingga bulan Juni 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak 10 juta kali di Google Play dan telah tersedia juga di App Store. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama GoPay. Selain di Indonesia, layanan Gojek ini telah tersedia di Vietnam dan juga Singapura. Sistem komunikasi PT Karya Anak Bangsa atau Gojek. Komunikasi internal yang dilakukan oleh PT Aplikasi Anak Bangsa atau Gojek dilakukan dengan penyampaian sebuah ide, masukan, gagasan, rapat, atau musyawarah untuk mencapai mufakat, meliputi komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Komunikasi vertikal ini adalah komunikasi dari atas ke bawah, yaitu dari pendiri Gojek, lalu kepada para karyawannya, dan kepada para mitranya. Biasanya berisi pengarahan suatu kebijakan yang ada di Gojek, serta pertanyaan. Sedangkan komunikasi dari bawah ke atas, yaitu berupa ide-ide atau gagasan yang ingin disampaikan. Komunikasi horizontal adalah pesan yang mengalir menurut fungsi dalam suatu organisasi diarahkan secara horizontal. Contohnya seperti obrolan atau pesan-pesan sesama para mitra Gojek dalam melakukan perjalanan aplikasi atau yang lainnya. Dalam komunikasi diagonal, Gojek telah menyediakan halaman bantuan yang ada di aplikasi serta call center dan akan langsung cepat tanggap dalam proses bantuan. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa adalah dengan mempertahankan dan memperbaiki segala citanya dan selalu memberikan sebuah kenyamanan, kecepatan untuk para pelanggan Gojek. Gojek menyediakan kolom komentar untuk para pelanggannya mengucapkan terima kasih atau keluhan kepada para drivernya untuk meningkatkan pelayanan jasa Gojek. Strategi pengembangan PT Karya Anak Bangsa atau Gojek. Yang pertama adalah dengan mengutamakan kepuasan pelanggan untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang. Gojek akan memperkuat pengembangan 3 pilar produk yang paling dibutuhkan dan diminati pelanggan, yaitu pesan antar makanan dan minuman, pembayaran, serta transportasi. Yang kedua adalah memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis menuju kesiapan melantai di bursa. Gojek akan fokus pada pertumbuhan yang berorientasi pada penguatan produk untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, terutama dari basis pelanggan yang menggunakan 3 atau lebih layanan Gojek di setiap bulannya. Yang ketiga adalah perusahaan global melalui ekspansi internasional. Gojek menargetkan menjadi perusahaan karya anak bangsa yang semakin mengharumkan nama Indonesia di kancah global. Hal ini akan dicapai dengan meningkatkan rasio dari pelanggan Indonesia versus pelanggan internasional. Dari 80/20 menjadi 50/50, serta dengan melakukan ekspansi di pasar-pasar baru di Asia Tenggara. Yang keempat adalah menjadi tempat kerja berkelas dunia. Memposisikan Gojek sebagai tempat kerja berkelas dunia untuk menjaring talenta terbaik nasional dan internasional. Dalam 6 bulan terakhir, Gojek telah berhasil merekrut berbagai pemimpin industri teknologi kelas dunia, antara lain dari Silicon Valley, serta perusahaan global terkemuka seperti Netflix, NASA, dan lainnya. Cukup sekian hasil analisis kali ini, sampai jumpa lagi.